Saudara, kalian bisa melihat. Astagfirullahaladzim. Mengapa sosoknya seperti ini? Ya Allah ya Rabbi. Wahai makhluk saya yang bertanya kepada diri Anda. Dia Eh, ke kita, Dik. sepertinya ada makhluk lain yang masuk terkait emasnya ini disembuhkan ini Mas Budi. Iya, Dik. Allah Allah. Ini rumahnya kayaknya ya. Iya, Dik, ini rumahnya, Dik. Pinggir sawah ya rumahnya ya. Oh iya, ini sawah. Heeh. Coba yuk. Katanya keadaannya lagi darurat banget ini. Iya, Dik. Assalamualaikum. Oh, ini Mas Haikal kan? Oh, ya Allah, itu Mas sampai luka-luka seperti itu. Ya Allah, oke oke, permisi ya Mas ya. Ya, monggo duduk dulu. Mas ya duduk dulu. Ya Allah, sampai parah seperti itu. Ini, Assalamualaikum. ya Allah, ini Masnya parah banget ini Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Allah Akbar. Tapi mbaknya nggak kenapa-kenapa ya? Oh iya iya iya. Bener kan ini dengan Mbak Tasya ya? Panas ya Mas? Panas. Oh, kalau Masnya itu gatel ya? Gatel-gatel. Sampai memar Astagfirullahaladzim. gitu, Dik. Kasihan sekali, Dik. Sampai seperti itu loh. Ya Allah. Nah, ini kan tadi kan saya dapat laporan dari jenengan ya Mas ya. Nah, katanya dari Masnya sendiri sama Mbaknya ini kan meminta tolong sama saya. Bilangnya Masnya itu dulu, ya belum lama ini ya Mas ya. Belum lama ini pernah KKN di salah satu desa. Itu benar ya? Tapi desa itu jauh dari pemukiman warga ya? Berarti desa pelosok ya? Iya, desa pelosok. Oh, desa pelosok. Iya, ya berarti benar ya. Kemudian di sini juga saya ingin bertanya sama mbaknya dan juga masnya itu ya. Nah, terkait permasalahan, mohon maaf ya, terkait permasalahan yang tadi itu masnya sama mbaknya ngomong lewat telepon, katanya temannya jenengan itu meninggal di desa tersebut. Iya, karena dikarenakan menjadi tumbal. Jadi tumbal? Tumbal di desa itu. Jadi tumbal di desa itu? Mm. Astagfirullahaladzim, jadi tumbal Mas Budi. Iya, Dik. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, ya yang pertama ya saya turut berduka cita ya Mbak, Mas ya. Kemudian di sini juga saya ingin bertanya. Jadi kan katanya Mbak lewat telepon itu bilang di sana itu memang Masnya sama Mbaknya dan yang lainnya juga itu kan sedang melakukan suatu aktivitas di sana. Cuman sama warga sana nggak suka gitu. Dia menyebabkan jadi temannya jenengan jadi tumbal gitu. Kemudian ini Masnya jadi seperti itu kok awalnya gimana Mas? Gatal-gatal. Oh, ya Allah. Nah ini juga saya penasaran ini, apakah temannya jenengan itu sebelum meninggal juga sama keadaannya seperti ini? Sama. Malah lebih parah ya. Berarti sebelum meninggal ada tanda-tandanya seperti ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Nah ini masnya yang lebih parah ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sampai luka seperti itu ya, Dik. Ya Allah, sampai parah banget. Ya mungkin kayak masnya lagi nahan gatal ya Mas ya. Tidak apa-apa. Nah, sini saya juga ingin melanjutkan. Berarti setelah itu kan mbaknya itu dengar nggak dari warga sana terkait desa itu? Katanya sih itu desa terpencil Mm-mm. yang luar pemukimannya itu semuanya tuh dukun-dukun. Oh, dukun-dukun. Oh, itu mbaknya tahu dari orang lain berarti? Dari warga. Oh, Mungkin dari ada yang warga. masih tahu, Dik, informasinya, Oh, Dik. iya ya. Iya. Ya Allah. Nah, di situ kan mbaknya sama emasnya itu yang tidak disuka dari mereka itu apa sih? Kayaknya sih kehadiran kita di situ ya. Mm-mm. Terus apa ya? Kayak Kayak gimana itu kalau boleh tahu? Apakah karena nggak suka sama aktivitasnya jenengan di sana? mungkin karena nggak suka sama aktivitas tersebut. Mm-mm. Terus akhirnya salah satu teman kita jadi tumbal gitu. Astagfirullah. Nah, oh begitu ya. Apa gara-gara itu sangkut pautnya dengan tradisi di sana atau gimana? Iya. Kayaknya ya.
mereka itu merasa terusik seperti itu, dan mungkin bisa saja mereka nggak suka kemudian temannya jenengan dijadikan tumbal. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, baiklah. Ya, yang namanya kematian kan nggak ada yang tahu ya, kapanpun dan dimanapun itu pasti. Tapi kalau matinya dijadikan tumbal ya sama kain jenengan juga pasti nggak suka, nggak terima ya kan. Ya, baiklah, tidak apa-apa. Nanti kita coba untuk mencari solusinya ya Mbak ya Mas ya. Dan ini gatal-gatalnya itu panas seperti itu udah berapa lama Mas? Udah seminggu lebih ini. Seminggu lebih. Kalau Masnya itu? Sama. Cuman lebih parah ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oke, ya sudah. Ini saya coba untuk mengecek terlebih dahulu dari tubuhnya Masnya, dan juga nanti kita coba mencari lah ya Iya, Dik. titik permasalahan dari lukanya mereka. Benar sekali, Dik. Kita harus mencari tahunya. Tapi mbaknya nggak kenapa-kenapa ya? Alhamdulillah ya. Ya, yang takutnya nanti ada apa-apa nanti kita bantu sekalian ya Pak. Oke, Mas Yudi, sini. Oke. Kameranya saya pegang. Hendrik. Ini mau izin, saya ingin bertanya, ini kalau boleh tahu rumahnya siapa ya? Rumah saya, Oh, rumahnya jenengan, Mbak. Oh, sengaja undang Kami gitu. mm-mm. untuk mengundang teman-teman saya. Oh, iya, baik, Mbak. Rumah Mbak ya. Buat semuanya Mas. Oh, jadi jenengan juga sering lihat Sering channel nonton, Mbak. saya ya, Mbak ya? Iya. Masya Allah. Baiklah, Mbak. Ini coba saya mau izin untuk mengecek kondisi-kondisi temannya panjenengan ya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Sampai lukanya seperti ini ya, Mas ya? Hendrik, ini rasanya sakit sekali pasti, Hendrik. Pasti. Panas ya, Mas ya? Rasanya ya. Coba saya pegang dulu, Mas ya. Oh, Tahan ya, Mas ya. Tahan, Aduh, tahan, Mas, tahan. panas, Mas, Allah, panas, Mas, sakit, Mas. Panas, Mas. Iya, Mas. Ya Allah. Tahan, Mas, tahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Istighfar, istighfar. Wah, hebat tuh Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gih, sama-sama. Sama-sama. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini nggak tasnya kerasukan, Dik. Ya Allah. Iya loh. Astagfirullahaladzim. Dia belum Eh. ke kita, Dik. Sepertinya ada makhluk lain yang nggak suka terkait emasnya ini disembuhkan ini, Mas Budi. Iya, Dik. Allahu Akbar. Seharusnya saya yang bertanya, siapa Anda? Kenapa Anda merasuki raga temannya mereka? Dan siapa diri Anda ini, ha? Ini dia tidak terima rasa apa yang kamu Iya lakukan, loh. Dik, karena menyembuhkan anak ini. Oke, Mas Budi. Sepertinya takutnya nanti memberontak. Ini kita keluarkan saja kali ya, Mas. Iya, Dik. Ke raga Paksa dari saja, iya. Batasya ini. Iya, kasihan reganya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makhluk ini. Hitamnya panik, Dik. Oke, Masnya yang tenang ya. Yang tenang, Ini Mas, ya. kondisi si Tasya pingsan ini sengaja karena tadi ada makhluk yang merasuki tubuh dirinya, Iya, Mas. Mas. Insya Allah nggak bau Iya. batasnya. Iya. Insya Allah tidak apa-apa. Jadi mas-masnya mohon tenang terlebih dahulu ya. Iya, jangan panik. Iya, coba saya bentengi dulu ini biar dia nggak Tenang sekali, Dik. dekati sama makhluk Iya. halus lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Dengar nggak, Dik? Ih, Mas, dengar kita ini. Dengar, Mas? Mas ini dengar ya? Allahu Akbar. Keras banget ini, Dik. Iya, jelas banget dari arah sebelah Iya, sana. ruangan ini, ruangan tengah. Ruang tengah. Coba cek. Astagfirullahaladzim. Oke, coba kita cek ya. Allahu Astagfirullahaladzim. Akbar. Ya Allah ya Rabbi. La haula wa la quwata illa billah. Ternyata benar. Yang dirasuki oleh Mbak Tasya ini adalah sosok nenek-nenek saudara. Assalamualaikum. Apa tujuan Anda sebenarnya sehingga Anda merasuki tubuh Mbak Tasya? Allahu Akbar. Dia menghilang, Dik. Astagfirullahaladzim. Ya Astagfirullahaladzim. Allah ya Rabbi. Kemana dia ini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Kayak ada sekelindapan dari sini. Iya, Dik. Tadi saya melihat sesuatu sekelindapan tuh. Kamar ini, Dik. Astagfirullahaladzim. Allah. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Pocong hitam ini, Dik. Pocong hitam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi ini yang menyebabkan
dari mereka itu jadi luka-luka mungkin Mas Budi. Iya, Dik. Ternyata ada sangkut pautnya dengan pocong ini. Itu pocong hitam. Ataupun bisa kita bilang pocong kiriman, saudara. Iya, betul. Jadi di sini memang ada buhulnya sepertinya, Mas. Iya, Dik. Mm-mm. Kita harus mencari tahunya, Dik, nanti. Ya, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya kepada diri Anda. Apakah benar ada suatu buhul yang berada di dekat sini? Benar Benar katanya. sekali, Dik. Iya, memang ada. Lantas, apakah buhul itu dikirim oleh orang desa yang dulunya pernah didatangi oleh mereka untuk melakukan KKN? Oh, iya, Oh, benar benar. sekali, Dik. Karena ada kiriman begitu. Iya, ya sudah, begini saja. Saya juga harus mengorek informasi dari diri Anda terkait permasalahan yang sebenarnya terjadi. Karena sudah menyebabkan satu korban jiwa, yaitu teman dari mereka. Sehingga mereka ini mengalami trauma berat. Bahkan untuk berbicara pun mereka jadi susah ya Mas. Iya, Dik. Karena mereka ini terasa trauma sih. Betul. Tadi awal saya juga datang, kita kan melihat mereka itu pucat-pucat semua. Iya, Dik. Kasihan Astagfirullah. sekali kita melihatnya tadi juga. Kenapa? Karena tujuan kami di sini itu adalah untuk membantu umat manusia. Entah. Astagfirullah. Allah Akbar. Hati-hati Mas Budi. Hampir Dia aja. mengimbau. Saya tidak terkena, Dik. Ya. Tapi nggak apa-apa Mas Nggak Budi. apa-apa, Dik. Aman. Aman ya? Iya. Hati-hati, ini lukanya bakalan sangat parah jika kena ludah dia. Iya, Dik. Kita Harus kunci dulu waspada, makhluk ini. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mohon maaf. Jadi kita terima, Dik, apa Saya- yang kita lakukan. Iya. Saya tidak akan melepaskan diri Anda. Justru Anda akan saya masuki ke raga saudara saya untuk mengorek semua informasi yang terjadi di sini. Siap Mas dia? Saya Iya, masukin Dik. ke raga Siap, siap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oh, Diriku tak suka atas kehadiranmu. masih sempat-sempatnya ya diri Anda ya. Saya cabut terlebih dahulu ilmu Anda itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Wahai batu Dharma Wijaya, cabutlah ilmu dari makhluk ini. Allahu Akbar. Berani sekali dirimu mengambil ilmuku. Memang sengaja. Jika tidak saya ambil, maka dari Anda akan terus-menerus meludahi kami. Saya tahu tujuan Anda itu tidak suka dengan kami, bukan? Tentu saja diriku tidak suka atas apa yang kau lakukan kepada anak itu. Sedangkan diriku mencoba untuk melukai mereka. Oh, jadi apa yang menyebabkan teman-teman mereka ini ada yang meninggal? Karena kami tak suka atas kegiatan mereka di desa kami. Oh, jadi salah satu temannya itu dijadikan tumbal. Memang itulah ulahku. Allah Akbar, ternyata ulah Anda rupanya ya. Anda tahu, mereka datang ke desa Anda untuk melakukan suatu KKN, kegiatan dari mereka. Akan tetapi, mengapa kalian tidak suka? Bukankah tujuannya baik untuk kemajuan desa tersebut? Karena desa itu, kata mereka adalah desa pelosok. Justru itu kami merasa terusik oleh manusia itu. Sehingga diriku mencoba untuk terus melukai salah satu dari mereka. Bahkan diriku bisa saja membunuh salah satu lagi dari mereka. Oh, jadi itu luka-luka tersebut adalah dari diri Anda dan nanti luka tersebut akan merenggut nyawa mereka. Iya, memang itulah tujuanku. Lantas, siapa nenek-nenek tadi yang saya sempat ketemu? Dialah leluhur paling tua di desa itu. Memangnya apa sih yang dipermasalahkan oleh kalian? Selain Karena- kalian itu tidak suka dengan kedatangan mereka. Karena nenek itu tidak suka atas apa kegiatan mereka yang dilakukan di desa itu. Yang menyebabkan apa memang? Kok jadi mereka ini jadi bahan incaran kalian? Tradisi yang tadinya ada sajen, mereka halangi. Oh, yang sebelumnya ada sesajen, dengan adanya mereka datang ke sana, itu menghalangi tradisi mereka. Iya, seperti itulah. Namun perlu Anda ketahui, tradisi Anda itu salah. Mengapa bangsa-bangsa manusia itu harus menyembah kepada kalian dan memberikan sajen kepada kalian? Itu salah sebenarnya. Seharusnya
Mereka itu harus ingat siapa yang sudah menciptakan mereka. Mereka itu harus tahu siapa Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan mereka itu sudah benar loh untuk meluruskan apa yang sudah terjadi di sana. Tetapi leluhur kami tidak terima atas perbuatan mereka di desa itu. Namun bukankah ada kemajuan dari desa tersebut dengan adanya mereka? Justru ada kemajuan itu yang membuat kami terusik. Oh, jadi seperti itu. Astagfirullahaladzim. Namun begini, saya mohon maaf. Anda ini sebenarnya sudah salah. Sudah salah membuat mereka yang tidak tahu apa-apa menjadi seperti sekarang dan sudah menumbalkan satu orang di antara mereka. Yang Itu tugas sudah mereka jadi itu. resiko mereka. Siapa suruh datang ke desa itu? Oh, mereka itu kan ada kegiatan di sana, yaitu kegiatan KKN. Ya wajar dong. Lagi pula, mengapa sih kalian-kalian ini malah justru sangat tidak suka? Memang dari salah satu dari golongan kami tidak terima atas apa yang mereka lakukan di desa itu. Sehingga mengirimku untuk melukai mereka. Ya sudah, begini saja. Saya mohon kepada diri Anda untuk menyembuhkan mereka. Tidak bisa. Kenapa? Tidak mungkin itu terjadi. Karena mereka sudah salah kepada leluhur kami. Jadi Anda tidak mau untuk menyembuhkan mereka. Tidak akan pernah. Terutama dari masa yang satunya itu lukanya sangat parah. Cuma saja diriku tak akan pernah untuk membantu mereka untuk sembuh. Justru diriku akan menyakiti terus. Astagfirullahaladzim. Tujuan kami baik supaya Anda itu terbebas dari rasa dendam Anda. Rasa yang dimana seharusnya itu tidak harus dimiliki. Tidak bisa. Diriku tetap seperti ini. Sampai kapanpun, siapapun yang mengusik di desa kami, dia akan celaka. Anda itu hanyalah memanfaatkan umat manusia untuk kesempatan diri Anda saja. Karena Anda tidak ingin bertobat. Saya tahu Anda itu tidak ingin kehilangan umat manusia yang sudah menyembah kepada kalian, bukan? Itu kesempatan kalian supaya kalian itu menjadi lebih kuat. Tentu saja tebakanmu itu benar. Memang itu tujuan kami. Allahu Akbar, ternyata benar ya. Oke saudara, daripada makhluk ini mengganggu mereka dan dia ini tidak ingin bertobat, jadi mau tidak mau kita leburkan saja makhluk ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Apa yang mau kau lakukan? Wahai batu Dharma Wijaya. Alhamdulillah. Oke. Mau sedih. Jangan pocong tadi. Iya, mau tidak mau saya leburkan saja. Ya, lebih baik seperti itu. Iya. Mengganggu kasihan mereka. Iya, supaya mereka ini baik-baik saja. Hah? Luka jenengan sembuh sendiri? Alhamdulillah. Ini di kepala juga sama, Mas. Sudah semua dikindik. Iya, hanya bekas-bekasnya saja ini ya. Iya, masih tersisa. Masih tersisa, tapi ini tinggal disembuhkan dengan cara biasa, insya Allah hilang ini. Iya, betul. Oh iya, untuk temannya jenengan ini biarkan saja dulu ya Mas ya, Iya. supaya temannya jenengan ini tidak kaget. Karena besar kemungkinan temannya jenengan ini Mas, si Mbak Tasya ini trauma dengan masa lalunya. Betul. Ya mungkin sama mas-masnya juga sama ya, dengan trauma masa lalunya ya. Tapi tidak apa-apa. Ini mungkin besar kemungkinan sih Mas ya, ini sembuh karena tadi kita sudah meleburkan makhluk pocong Mas. Iya, itu yang menyebabkan Iya. sama itu terluka, Mas. Jadi di sini ternyata ada makhluk pocong Iya, yang menghuni tempat ini. Besar kemungkinan buahnya juga sudah lebur. Iya, Dik. Karena kita sudah meleburkan makhluk tadi sih. Iya, semoga aja sini. Iya. Lepas dengan sendirinya lah ya. Ih, kenapa suara gerengan dari sana? Astagfirullahaladzim. Oke, masnya tunggu di sini dulu ya. Ya, Mas, Jagain jangan batasnya ya, kemana-mana aja. takutnya Tolong ada jagain apa-apa dulu ya. ya. Iya, betul. Oke. Ayo coba kita sana. Kita cek belakang coba, Dik. Astagfirullahaladzim. Ada apa Mas Edi? Itu tuh sosoknya aneh sekali, Dik. Sini. Ih, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, makhluk apa ini? Astagfirullah. Ya Allah ya Rabbi. Aneh banget ini. Iya, Dik. Saudara, kalian bisa melihat. Astagfirullahaladzim. Mengapa sosoknya seperti ini? Ya Allah ya Rabbi. Hai wahai makhluk saya yang bertanya kepada diri Anda. Apakah Anda ini adalah termasuk dari pengikutnya si nenek-nenek tadi?
Berarti Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Berarti diri Anda itu adalah komplotan dari para si dukun. Wah, benar, Dik. Ternyata dia komplotannya. Tidak akan saya kunci dulu diri Anda. Bismillah. Allahu Akbar. Lihat maksudnya. Benar-benar sangat aneh sekali ini, malu. Mohon maaf, saya tidak akan bisa melepaskan diri Anda karena sepertinya ada sesuatu yang sudah membuat mereka menjadi trauma. Siap ya Mas Didi ya? Iya, Dik, siap. Saya masukkan ke raganya jenengan. Siap. Baiklah, saya coba akan korek informasi dari diri Anda. Maka dari itu, saya akan memasukkan diri Anda ke raga saudara saya. Oh, Anda tidak mau. Mohon maaf. Gimana menolak, Dik? Saya harus memaksa diri Anda supaya Anda mau masuk ke raga saudara saya. Baiklah, jika seperti itu, ya Mas Didi. Mohon maaf, tidak akan saya lepaskan. Siap ya Mas ya? Siap, Dik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lebih baik dirimu pergi saja dari rumah ini. Mohon maaf. Tidak usah menghalangiku untuk menyakiti mereka. Saya tidak akan pergi sebelum semua permasalahan di sini terselesaikan. Percuma saja kau menyelesaikan masalah ini. Sedangkan kami tidak terima atas apa perbuatan mereka di desa kami. Mengapa? Apakah Anda ini yang sudah membuat mereka trauma? Tentu saja diriku yang selalu mengganggu mereka. Dimanapun mereka berada selalu ku teror. Astagfirullah. Lantas apa tugas Anda yang sebenarnya? Untuk melukai atau mempengaruhi mereka. Mempengaruhi mereka supaya mereka itu luka dari batin mereka. Dan mereka itu mengalami trauma yang sangat dalam. Jadi Anda ini adalah benar mengikut dari nenek-nenek tadi. Memang diriku ya mengikuti nenek itu. Lantas kamu apa? Mau saya supaya diri Anda itu untuk tidak mencoba mengikuti nenek-nenek itu lagi. Dan saya mohon kepada diri Anda untuk mencoba untuk menobatkan dari dukun yang sudah mengirimkan diri Anda ke sini. Apakah Anda bersedia? Tidak bisa. Diriku tidak berani untuk mengatakan itu kepada yang menyuruhku. Berarti kita harus menemui si nenek-nenek tersebut. Percuma saja kau menemui nenek itu. Pasti dia akan mencelakaimu. Insya Allah kami di sini datang baik-baik. Insya Allah ada negosiasi secara baik-baik dari nenek tersebut. Asal dirimu tahu, nenek itu sedang tidak terima atas perbuatan anak itu. Karena tradisi di desa itu mau dihilangkan oleh mereka. Tapi tujuan mereka itu benar, mengajak mereka menjadi lebih baik dan mengetahui siapa yang Maha Pencipta. Namun kesalahannya, mengapa harus menyembah kepada kalian dan memberikan sajian kepada diri Anda, sedangkan diri Anda itu pun memiliki niat yang buruk kepada umat manusia. Misal diri Anda itu adalah makhluk yang baik, seharusnya kalian itu tidak usah terusik, tidak usah membuat dan mengorbankan salah satu rekan mereka. Itu cara terbaiknya. Lantas mengapa harus sampai menumbalkannya? Berarti Itu karena ulah mereka sendiri. Kami datang ke desa itu kesempatan kami untuk mengambil salah satu nyawa dari mereka. iya, berarti kalian dan juga junjungan Anda itu adalah orang yang jahat. Jadi beberapa orang di desa tersebut memang memiliki sifat seperti itu ya. Iya, memang benar. Begitu. Ya sudah, begini saja. Saya mohon dengan hati yang sangat dalam dari diri saya, supaya Anda itu bertobat. Tidak mau. Karena diriku tidak berani untuk melanggar atas perintah junjunganku. Begini saja, saya akan menyempurnakan diri Anda, namun Anda harus bertobat. Bagaimana bisa dirimu bisa menyempurnakanku? Sedangkan diriku sudah beratusan tahun seperti ini. Oh, Anda sudah ratusan tahun seperti itu. Insya Allah dengan lantaran batu Dharma Wijaya.
Coba saja bila dirimu mampu untuk membalikanku. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya, kembalikan makhluk ini seperti sedia kala. Allahu Akbar. Ternyata ucapanmu benar manusia. Diriku sudah kembali seperti dahulu. Terima kasih banyak. Baiklah, sama-sama. Namun saya mohon kepada dari Anda untuk kedepannya tidak usah mengganggu mereka lagi. Karena saya sudah menyempurnakan diri Anda. Baiklah, diriku berjanji kepadamu. Tidak akan mengganggu para bangsa manusia lagi. Angkat kepala Anda, jangan menunduk kepada kita. Menunduklah kepada Yang Maha Kuasa. Begini, saya akan memutus perjanjian Anda dengan Tuhan Anda, namun Anda harus kembali kepada dirinya untuk mengingatkan jangan macam-macam dengan umat manusia lagi. Tetapi diriku belum berani untuk mengatakan bagaimana caranya. Begini, saya akan memberikan Anda energi batu Dharma Wijaya dan Anda harus melakukan tugas Anda. Jika Anda tidak ingin melakukan tugas Anda akan lebur dengan sendirinya. Baiklah. Bagaimana? Diriku akan menuruti dan ada yang kutanyakan kepadamu. Bagaimana? Kau menyebutkan batu apa itu? Batu Dharma Wijaya. Dapat dari mana batu itu? Saya mendapatkan batu ini dari leluhur kami, yaitu beliau Kanjeng Nyi Roro Kidul. Kanjeng Roro Kidul, ampuni aku Nyai. Ampuni aku. Sudahlah, begini saja. Ikuti perkataan saya yang tadi, bagaimana? Baiklah, diriku akan mengikuti perkataanmu. Baiklah, sekarang Anda nanti kembali ke tempat Tuhan Anda dan ingatkan kepada dirinya untuk tidak usah mengusik mereka bertiga. Dan Berikan diriku pelindungan untuk mengatakan. baiklah, dan saya mohon ingatkan juga kepada dirinya untuk tidak menumbalkan orang lain lagi. Gunakan ilmu sebaik mungkin. Jangan digunakan untuk hal negatif. Ingatkan seperti itu. Baiklah, pesanmu akan kusampaikan kepada junjunganku. Baiklah, akan saya berikan energi batu Dharma Wijaya ini kepada diri Anda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya, berikanlah energimu kepada makhluk ini. Allahu Akbar. Terima kasih. Akan kusampaikan isyaratmu kepada junjunganku. Baiklah, saya cabut terlebih dahulu dan saya putuskan hubungan Anda. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allahu Akbar. Namun sebelum Anda pergi, apakah Anda bersedia untuk mengucapkan kalimat syahadat? Ucapkanlah. Anda bersedia? Ya, diriku sudah bersedia untuk mengatakan. Baiklah, ikuti perkataan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba aminkan seperti saya. Silakan Anda pergi dari tempat ini. Baiklah, diriku akan meninggalkan tempat ini dan akan kusampaikan apa yang kau katakan kepada junjunganku. Mohon pamit. Silahkan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu trik. Samping kamu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Nek, dari tadi saya sedang mencari Anda, Nek. Yang pada akhirnya Nenek bisa datang ke sini. Apa maksud dan tujuan Nenek sebenarnya? Apa
Apa yang dikatakannya Mas Sudi? Katanya dia masih tidak terima atas sajennya telah dihilangkan, Rik. Oh, tidak terima. Iya. Bukankah itu sangkut pautnya dengan Tuhan Anda? Jangan kepada mereka. Saya tahu Anda itu diperintahkan bukan oleh Tuhan Anda untuk mengganggu mereka, yang dimana Anda itu hanya beralasan untuk mengembalikan sajen Anda. Sebenarnya sajen Anda itu hanya disembunyikan oleh Tuhan Anda, dan Anda sengaja mengincar mereka supaya Tuhan Anda itu memiliki kesempatan untuk memperbudak diri Anda. Itu saya buka keseluruhannya kepada diri Anda supaya Anda tahu kebenarannya. Katanya kami harus bertanggung jawab. Mereka sudah bertanggung jawab itu maksudnya. Jadi mereka memang harus disuruh tanggung jawab. Iya. Baiklah, begini saja Mas Budi. Biar lebih jelasnya, saya masukin ke rangkaian jenangan kali ya. Iya, Rik. Gak apa-apa. Siapa Mas ya? Siap. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bagaimana Nek? Tadi nenek mengatakan mereka harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab memang atas mereka dasar harus apa? bertanggung jawab atas perbuatan mereka di desa nenek. Di desa nenek. Memangnya bagaimana nih kalau boleh tahu? Karena di desa itu banyak yang memohon kepada nenek untuk penyembahan atau meminta kekayaan. Namun dengan kehadiran mereka, sajen-sajen nenek itu tidak diberikan lagi kepada nenek. Maka dari itu nenek tidak terima atas apa yang mereka lakukan. Berarti benar Nek, di situ kampung dukun. Iya, memang benar. Iya. Pantas saja banyak sekali makhluk-makhluk yang dikirim ke sini Nek. Dan itu atas perintah ataupun dari diri Anda bukan? Tentu saja itu perintahku supaya mereka mengganggu anak-anak itu. Dan Anda itu diperintah juga oleh Tuhan Anda. Memang diriku diperintah. Lalu dirimu mau apa? Sadar nih, nenek itu hanya diperbudak. Saya buka semuanya biar nenek tahu. Tidak bisa. Sampai kapanpun nenek akan balas dendam kepada manusia itu. Begini, dengarkan baik-baik terlebih dahulu perkataan saya ini. Akan saya buka keseluruhannya kepada nenek yang sebenarnya terjadi. Dengarkan baik-baik. Jika saya berbohong, maka nenek bisa coba untuk menyerang saya. Jika serangan itu mengenai saya, berarti saya berbohong. Jika tidak, berarti saya itu benar. Dengarkan baik-baik. Katakanlah. Begini, nenek ini hanya dimanfaatkan oleh manusia saja, yaitu para dukun-dukun itu. Sebenarnya, sajen milik nenek itu disembunyikan supaya nenek murka, supaya nenek itu menyerang mereka, orang-orang pendatang yang sedang melakukan tugasnya yaitu KKN di desa tersebut. Dan mereka ini sudah ditumbalkan satu orang, yaitu teman mereka sendiri. Itu akibat dari ulah nenek bukan? Iya, itu memang ulah nenek. Dan nenek harus tahu, sajen-sajen nenek itu, ya saya ingatkan kembali, sajen-sajen nenek itu disembunyikan oleh dukun tersebut. Mereka Apa itu benar yang kau katakan? Mereka itu sudah kong kali kong. Bukankah di sana banyak sekali dukun? Tentu saja di sana memang banyak dukun. Mereka itu meminta kepada nenek semua bukan? Iya, mereka menyembah kepada nenek. Sekarang nenek yang meminta kepada mereka kan? Apakah itu nggak kebalik, Nek? Benar atau tidak? Iya, perkataanmu benar juga. Dan jika saya berbohong, coba. Berarti nenek merasa termanfaatkan oleh mereka. Benar sekali. Coba, jika saya berbohong, coba nenek serang saya. Jika saya merasakan kesakitan, berarti saya berbohong. Kau tidak merasakan apa-apa. Alhamdulillah tidak merasakannya, Nek. Ternyata ucapanmu benar. Berarti selama ini nenek hanya termanfaatkan oleh para dukun itu. Kurang ajar.
Maka Dan nenek sudah bersalah mengganggu para manusia itu. Sehingga ada salah satu mereka menjadi tumbal. baiklah Nek, tidak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu. Karena nenek sudah tahu keseluruhannya, lebih baik nenek tidak usah bekerja sama dengan umat manusia. Lebih baik nenek jauhi umat manusia dan menjalani alam nenek dengan sendirinya. Baiklah. Nenek akan menuruti apa yang dirimu katakan. Apakah harus nenek untuk menyerang mereka? Nenek tidak perlu menyerang mereka. Nenek tidak usah dendam kepada mereka. Nenek hanya perlu untuk mengingatkan mereka untuk kedepannya jangan diulangi lagi. Apakah nenek bersedia? Baiklah. Nenek bersedia untuk mengasih tahu kepada mereka. Alhamdulillah jika nenek bersedia. Namun begini Nek, karena nenek itu kan sudah dimanfaatkan oleh umat manusia. Lebih baik nenek itu sudah jauhi umat manusia saja. Apakah nenek bersedia? Tentu saja nenek bersedia. Baiklah. Apakah nenek mau untuk mengucapkan kalimat syahadat? Tetapi nenek tidak hafal ucapan itu. Jika nenek tidak hafal, ikuti perkataan saya Nek. Ucapkanlah. Ayo kita salaman dulu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi min Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha ilaha illallah wa asyhadu anna wa hadu asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Coba aminkan Nek. Baiklah, sekarang nenek sudah terbebas dari mereka dan nenek sudah merasakan ketenangan, bukan? Iya, Cu. Nenek sudah merasakan itu. Alhamdulillah. Dan nenek merasa bersalah kepada ketiga manusia itu. Ya, tidak apa-apa. Nanti saya yang akan mengurusnya. Sekarang nenek, kembalilah ke tempat asal nenek dan ingatkan kepada para dukun-dukun itu untuk jangan mengulangi hal itu lagi. Ingat Nek, nenek juga harus ingatkan kepada mereka. Jika sampai mereka mengulangi lagi, maka nenek bisa murka kepada mereka. Baiklah, Cu. Akan kuturuti apa yang dirimu katakan dan akan nenek sampaikan kepada mereka. Baiklah Nek, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekarang nenek keluar dari raga saudara saya. Baik, Cu. Nenek pamit dahulu, Cu. Silahkan Nek. Astagfirullah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita cek batasnya dulu. Kita Iya, coba ya, kita cek ya. Iya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Oke, pegang dulu Mas Udi. Alhamdulillah mbaknya sudah sadar Mbak ya. Berarti tadi nggak tahu apa yang terjadi ya Mbak ya? Oh ya nggak tahu ya. Ya intinya tadi memang ada gangguan di sini yang semua itu makhluk berada di sini semua Mbak. Ya mungkin mbaknya juga posisi nggak sadarkan diri sih ya Mbak ya. Tapi insya Allah mereka sudah tidak akan mengganggu lagi. Dari Masnya juga merasakannya bukan? Ya alhamdulillah. Apa udah nggak ada gangguan-gangguan lagi Mas di sini Mas? Gimana? Nggak ada gangguan-gangguan lagi di sini. Iya, insya Allah tidak ada gangguan-gangguan lagi Mas di sini. Tadi Mas-masnya juga sudah merasakannya kan yang tadinya panas, sekarang hawanya sudah dingin. Iya, alhamdulillah. Dan mbaknya juga sudah tidak merasa berat lagi kan tubuhnya? Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita sudah bisa menyelesaikan semuanya, Mbak. Begitu. Terima kasih Mas. Oh, nggih, sama-sama. Oke, Mas, sama-sama, Mas. Iya, saya juga ingin bercerita dengan apa temannya jenengan itu yang sudah meninggal, yaitu almarhum temannya jenengan. Kita mau ngobrol panjang lebar tapi dahulu nggak apa-apa ya Mas? Ya saya ingin mengetahui masa lalunya bagaimana dan gimana gitu ya. Nah, ya alhamdulillah wa syukurillah saudara. Pada akhirnya permasalahan di sini bisa terselesaikan semuanya dan Mbak Tasya dan juga dari mas-mas ini sudah bisa pulih kembali karena semua itu adalah gangguan dari makhluk-makhluk jin yang sudah membuat mereka terluka.
Ya intinya ambil pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.